Ya, balik lagi nih sama kita di Different Brothers. Nah, sesuai janji yang tadi di apa sih, yang di video introduction, kita mau ngebahas bagaimana sih pergaulan dari waktu gue atau zamannya gue ke zamannya adik gue nih gitu. Mungkin kita mulai dulu dari zamannya dia. Gimana, Ben? Ya, kalau zaman gue sih ngeliatnya banyak karena udah perkembangan zaman gitu loh, jadi lebih mengarah ke arah bebas gitu loh. Kayak kebanyakan tuh anak-anaknya nggak pada betah di rumah karena lebih nyaman di luar gitu. Mungkin sebab faktornya karena gue juga ngerasain sih gitu, kayak kita tuh pernah ngerasain nyamannya nyaman banget di luar, kayak ketemu teman walaupun cuma sekedar ngobrol, karena kan apalagi sekarang lagi perkembangan zaman coffee shop gitu loh, dan disediain gitu kayak Wifi. jadi kayak terus juga perkembangan game juga makin seru sama bisa di HP gitu, jadi kayak ngerasain zamannya Game-game mobile. iya gitu. Jadi zaman itu zaman yang lebih asik di luar gitu. Jadi kayak latar belakang gue kan anak kampus yang banyak waktu luangnya gitu, daripada kita harus fokus tuh. Jadi kan sekarang tuh kalau gue liat anak-anak kampus kan pada asal-asalan gitu loh kampusnya, nggak terlalu mementingkan pelajaran gitu, kayak Hasil gitu iya, gimana? kayak sekarang tuh menggiring opininya pada ke yang penting lu punya teman banyak gitu. Mungkin itu karena dampak pergaulan juga sih kalau kata gue gitu. Jadi kayak latar belakang terus kayak gitu, karena gue juga dari hobi juga banyak sama terus juga dari apa sih namanya, kayak gaya lifestyle-nya tuh udah mulai ke ngeliat ke arah-arah yang lebih semua orang tuh bisa gitu, kayak bebas gitu loh. Intinya sih bebas gitu, karena anak-anak zaman sekarang tuh kalau gue lihat dari perbandingan yang udah pernah lu ceritain zaman lu gini-gini, cuma tuh kayak ngerasanya bebas, agak miris sih sebenarnya gitu. Kalau menurut gue lebih ke arah nggak ada alurnya, nggak ada jalannya gitu loh. Maksudnya dia menjalani apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, itu dia menurut dia seru, ya udah dilakuin. Itu Kalau mungkin lebih ke arah juga lu ke orang-orang yang ekstrovert gitu kali ya. Dia lebih suka main keluar gitu kan. Kalau gue sih karena gue cenderung introvert, jadi lebih gimana ya, lebih susah punya temen sih sebenarnya. Dan apa sih, selalu dari zaman sekolah sampai sekarang tuh sebenarnya teman itu nggak banyak gitu, cuman sahabat yang deket-deket banyak gitu, lebih modelnya ke arah situ. Dan kalau di masa-masa belajar atau masa-masa kuliah itu lebih cenderung berhemat gitu kali ya. Mungkin lebih lihat modelnya, kalau gue lebih ngelihat apa sih kalau misalnya kita main sana yang didapat secara langsung apa gitu, tapi bukan secara kedepannya itu bagaimana gitu. Karena bukan berarti yang gue jalanin juga salah atau benar gitu, karena pada saat itu kan yang dilihat cuman target nih, alat ukurnya kan target. Jadi pertama target nilai waktu kuliah nih ya, target nilai yaitu IPK. Yang kedua adalah ketepatan lulusnya gitu, berapa lama nih gitu, lulus kuliahnya gitu. Karena yang gue alamin sih akhirnya IPK juga lumayan bagus, lulus 7 semester gitu. Jadi mungkin kita kan nggak tahu juga nanti si Kevin ini gimana gitu, cuma mungkin itu alat ukur bagus atau bener atau tepat atau enggaknya satu pergaulan gitu. tapi kalau lo ngeliat pergaulan dari zaman lu nih, ngeliatnya tuh gimana sih faktor yang bisa bikin lu nyaman sama pergaulan itu gitu? Kalau gua itu tadi lihat ke tujuannya, kayak misalkan gua harus ke rumah temen gua nih kayak si Kalim gitu kan, tujuannya kan memang untuk ngerjain
kerja kelompok gitu, kerja kelompoknya selesai ya udah gitu, karena kita nggak saling terikat kita harus ngumpul gitu, kita harus kesini dulu nih main gitu kan, nggak juga gitu. Jadi asal kita udah ketemu tujuannya nih bubar aja gitu, jadi nggak harus ngelanjutin euforia itu ke teman yang lain gitu sih. Mungkin kalau gue liat gitu perbedaannya gitu, kalau zaman sekarang tuh lu seberapa berarti sangat mementingkan nilai. Bukan lu doang, maksud dari pergaulan zaman dulu tuh teman-teman tuh sekelas ataupun satu prodi lu itu ngeliat nilai itu penting gak? Kebanyakan anak-anaknya gitu. Nggak semua sih, karena itu kan gue cerita dari sisinya gue nih ya kan, apa yang gue jalanin gitu, dan banyak juga yang modelannya juga kayak yang lo jalanin gitu, tapi nggak semua orang bisa berada di jalurnya gitu, atau enggak ujung-ujungnya tuh mereka nggak bener aja ngobat gitu kan, atau terlalu mementingkan itu kuliahnya berantakan gitu, terlalu mementingkan ekstrakurikuler kali ya, jadi mess up gitu kuliahnya gitu sih. Tapi kalau jadi tuh kalau zaman sekarang tuh karena gue masih kuliah juga kan, jadi kayak ngeliat itu tuh langsung gitu. Rata-rata anak-anaknya juga ngeliat nilai itu dibilang penting, cuman nggak memacu dirinya tuh harus bisa gitu, karena ngeliat nilai itu bisa dapat dari mana aja gitu. Ibaratnya mengandalkan orang itu lebih penting. Kenapa dia bisa mengandalkan orang penting itu? Mungkin dari pergaulannya. Jadi kayak dia tuh berhubungan positif gitu, kayak kalau lu makin banyak teman, makin banyak yang ngasih tahu lu. Gitu. Dan kenapa anak-anak zaman sekarang itu lebih cenderung nyaman di luar, karena ngelihatnya dibalik lagi, jadi tuh berpikirnya kerja tuh bukan masalah untuk nilai gitu loh. Jadi dia seberapa banyak koneksi lo. Kayak sebenarnya tuh gue nggak setuju gitu kan, karena kalau lo juga nggak punya kemampuan juga nggak mungkin bisa apa-apa nantinya, dan itu terlalu mengandalkan orang gitu. Kalau lo lihat nih, karena lo kan udah punya pengalaman kerja gitu, apalagi masih bergerak menuju ke lebih positif gitu, ke lebih ke atas, itu statement itu penting. Maksudnya statement itu lo menurut lo benar atau enggak? Kayak enggak, ya maksud gue kayak yang lu bilang koneksi. Terlalu mengandalkan koneksi tapi nggak ada kemampuan gitu. Kalau menurut gue itu ya udah jelas banget salah gitu, karena dari kondisi keluarga kita kan siapa sih yang nolong kalau bukan diri sendiri gitu. Kita bukan berada, contohnya kayak kita ini bukan berada di kondisi yang kita punya koneksi ini nanti kita udah terjamin nih pada saat masa kerjanya gitu. Enggak, kita dari awal nih bener-bener ya makan garamnya dulu, nggak ada asamnya, garamnya doang, asin gitu jadinya. Maksudnya gua harus kayak di cerita gua kan, gua harus jauh-jauh ke Jakarta Barat untuk ngisi pengalaman kerja pertama gua gitu, yang dari sini ke sana itu bisa 1 jam atau 2 jam, 1 jam setengah atau 2 jam gitu, dan di hotel itu kan masuknya selalu jam 8 gitu kan, jadi operasional gitu, kerja lah ya, Senin sampai Sabtu, dan itu benar-benar pahit gitu. Tapi di masa gua itu yang gua lamar adalah awal-awal itu kan e-commerce eksekutif, yang which is nggak akan ada orang baru yang baru banget kayak newcomer baru banget masuk ke dunia hotel dikasih posisi itu gitu. Jadi kalau itu benar sih, maksudnya itu kan pengalaman lu gitu. Tapi kalau gue yang ngeliatnya di sini, jadi tuh banyak yang berpikirnya, ini gue cerita aja ya, misalnya kan gue dari latar belakang sekolah yang misalnya gue cerita sedikit ya, maksudnya zaman sekolah lah intinya, itu terlibat dengan sekolah yang punya image aneh gitu, yang sering tawuran bla 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 gitu, dan situ kayak ngandelin tuh teman kemana-mana gitu. Di situ gue diajarin kayak yang penting lo punya teman banyak gitu, seberapa lihat solidnya dia gitu, dan itu semua terpatahkan setelah lulus. Itu nilai menurut gue jujur itu nggak penting, tapi pada saat di zaman itu ngerasa itu penting banget gitu. Terus terbawalah ke suasana gue kampus, gue adaptasi lagi dengan gue jadi 2 kali kuliah kan, 2 kali putus, maksudnya pindah tempat, 1 kali putus. Akhirnya bisa stay di sini karena banyak perbedaan pergaulan yang gue rasain gitu. Dari situ gue berusaha untuk kayak anak-anak yang normal, yang gue ngerasa pergaulan tuh
sama temen tuh kayak ya udah lu sebatas nongkrong ngobrol gitu, bukan yang melakukan hal-hal aneh gitu. Tiba gue di zaman kampus gue di Jakarta Timur, yang notabene tuh deket sama perbatasan Bekasi, yang gue ngerasanya nih anak-anaknya kok kayak gini gitu, anehnya gitu. Sama dimanapun gue berada tuh kayak gue ngerasa di kampus swasta tuh agak gimana ya, kurang dalam sisi pendidikannya gitu, nggak ngerasa penting gitu. Yang penting nggak ada urgent gitu, iya, nggak pengen cepet-cepet selesai gitu. Dan gue kan punya latar belakang lihat lu yang kuliahnya lurus-lurus aja gitu. Gue nggak tahu itu bisa belok atau gimana ya kan, namanya kita ngeliat dari sudut mata doang itu kayak lu cuma lurus doang gitu. Dan gue ngerasain kok begini gitu, aneh gitu. Akhirnya gue mutusin gue nggak cocok sama ini, akhirnya gue keluar dengan segala kontroversinya. Akhirnya gue datang ke tempat yang terakhir gue kuliah di sini gitu, yang depannya belakangnya. maksudnya kita tahu image buruk banget gitu. Maksudnya gue nggak ngerasa itu, cuman gue yang ngerasain tuh kayak gue takut juga masuk situ. Akhirnya gue mencoba semester awal bergaul, ternyata anak-anaknya itu yang gue bayangin selama ini gitu. Karena dalam pandangan gue nih sekali ternyata anak-anaknya kenapa? Yang sesuai dengan perkiraan anak-anak ini nih gaul gitu loh. Ini karena kayak gue ngeliatnya tuh anak-anaknya kok ya lebih baik lah daripada kampus sebelumnya gitu loh. Gitu loh. Atau mungkin itu perkara jurusannya? Ya mungkin bisa jadi gitu. Kayak gue tuh harus beradaptasi lagi. Terus gue baca-baca temen gue cara bergaulnya yang ya kita sebut aja lah ya, maksudnya lu juga pasti ngerasain ngeliat temen-temen yang begajulan, terus kayak dia kuliahnya cuman buat nongkrong sama temen terus dia minum-minum bla bla, itu kan pasti juga lu ngeliat kan ada gitu. Banyak. Dan itu ternyata kayak gini gitu, berat banget gitu. Maksud kalau gue pertama gue ngeliat ini sangat beda gitu, karena gue kan ngeliatnya gue cuma ngerasanya tuh pandangan gue dalam pergaulan tuh kayak lu keluar sama temen lu ya udah lu nongkrong hangout cuman ngobrol gitu bercanda, nggak ada yang kayak gitu-gitu loh awalnya. Terus ternyata kok harus kayak gini, harus kayak ngikutin alurnya dulu. Gue sempet juga ngikutin juga, terus kayak ini nggak cocok gitu. Akhirnya kayak tuh pergaulan tuh menurut gue kayak ini bahaya banget gitu. Tapi banyak makin lama makin trennya tuh gitu loh. Maksudnya kayak lu tuh bahaya banget kalau lu nggak punya fondasi yang kuat dalam diri lu gitu, pergaulan. Nggak tahu nempatin. Tapi yang bodohnya adalah di saat gue sekolah itu gue ngerasa gue pengen pergaulan yang kayak gitu loh. Jadi kan gue suka orang yang namanya lifestyle tuh gaul instingnya gitu loh. Bersosialisasi, ngikutin zaman. Tapi ternyata setelah gue rasain itu capek gitu, nggak ada habisnya gitu. Nah, mungkin gini kali ya, berarti poin kedua nih sekarang lu komentarin caranya gue komentarin caranya lu gitu. Jadi tadi yang pertama berarti sekarang giliran gue ngomong. Misalkan gue nih, kalau menurut gue sih udah jelas yang terlalu banyak fokus ke yang lain gitu, kayak terlalu banyak main, terlalu banyak nongkrong, atau terlalu banyak ngabisin waktu di luar gitu, terlalu banyak bergaul. Itu sebenarnya nggak bisa dibilang salah juga gitu, karena sekarang pun buktinya ya kesuksesan kan diukur dari kehidupan yang sekarang gitu kan, atau kehidupan yang nanti bakal dirasain gitu masa depan lah. Sekarang pun yang orang-orang sukses itu justru malah ceritanya karena kan sekarang modelnya ekonomi kreatif gitu kan. Lu nggak harus cari uang di tempat konvensional kayak kantor gitu, lu bisa ya kayak gini gitu, maksudnya kayak YouTuber sekarang duitnya lebih banyak dibandingin orang-orang kerja gitu. Jadi mungkin nggak bisa dibilang ini yang gue omongin bener ataupun salah gitu, cuman yang gue lihat adalah ya ketika lu udah terperangkap itu lu susah buat keluar lagi gitu, tergantung seberapa besar lu ngelihat tujuan lu dan seberapa pentingnya tujuannya itu juga sih gitu. Karena begitu lo tahu tujuan lo itu penting nih, tujuan kita kuliah itu penting, walaupun kita ngikutin nongkrong, kita tahu ada batasannya gitu. Suatu waktu pasti gue cabut duluan dah, gue pulang duluan dah, gue harus ngerjain dulu nih, gue harus pulang gitu kan. Karena begitu lo nggak punya apa sih feeling kayak gitu tuh, jadi ya udah ke bawah terus. Maksudnya nggak, ya circle itu nggak ada habisnya sih menurut gua gitu. Jadi yang pertama sih itu
dibilang salah juga enggak, tapi yang penting itu adalah pengendalian diri juga sih. Gitu. Karena tadi yang introvert tuh belum sukses, sama juga yang ekstrovert. Jadi yang lebih baik adalah ada di tengah-tengah gitu. Yang gimana lu bisa menempatkan diri dalam pergaulan tapi lu tahu batasannya. Gitu sih kalau menurut gue. Tapi kalau gue lihat cerita pada zaman lu kuliah gitu kan, kalau menurut pandangan gue itu sangat boring, benar gak sih? Mungkin kebantunya gara-gara hobi kali ya. Oh lu emang hobi apa? Kan gue ini hobinya ngegame gitu kan. Jadi kuliah pulang tuh pun ada yang dikerjain ngegame walaupun cuma ngegame gitu ya. Okay. Jadi kan mungkin yang di sana teman-teman kan nggak tahu nih hobinya. Jadi tuh kenapa gue disebut different brother, karena emang dari hobi pun nih kita karakternya beda banget gitu. Gue ngerasanya semua orang pasti suka main PS lah intinya gitu. Cuman abang itu kalau menurut gue ya karena kan semua hobi gitu. Hobi kan tergantung orangnya juga gitu. Gue juga suka, cuman kadang-kadang gue juga sering berdebat karena gue selalu disuruh ngikutin pola dia gitu. Yang gue juga suka di luar, terus dia kayak punya pandangan masing-masing sampai akhirnya kita bisa duduk di sini. Kita tuh main cerita nih bahasanya menarik lah ya gitu. Karena kan kalau gue lihat gini loh, kalau mungkin lo berada di pergaulan zaman sekarang, apa yang lo lakuin? Kalau dengan gambaran gue kayak gini loh, kayak lu sebanyakan di luar teman-teman lo gitu. Ya tadi sih memang benar, kita harus cari yang pertama kan koneksi gitu kan. Dan opportunity-nya gitu, yang trennya nih sekarang lagi gimana sih, sebenarnya itu bagus banget gitu, itu nggak jelek gitu. Tapi yang dicari kan tadi pertanyaannya, yang dicari adalah itu pertama koneksi, lalu opportunity. Opportunity itu bisa dibilang keadaan teman-teman kita kayak gimana kedepannya nih, kita bisa ngulik bikin apaan gitu, kayak gitu sih yang dicari, yang paling penting ya. Tapi kalau dilihat sekarang sih mungkin kalau pola pikirnya, mungkin tuh kalau tahu teman-teman gue gitu di sekeliling gue, itu tuh sebenarnya bukan meremehkan ya, cuman karena gue juga nggak tahu seberapa dalam dirinya gitu. Tapi kayak anak-anak ini sangat berbeda apa yang lo gambarin di dalam diri lo gitu, pergaulan lo gitu, kayak di zaman kuliah. Mungkin gue sempet juga kadang-kadang ngiri kenapa abang gue ketemu teman-teman yang jadi teman-temannya lucu sebenarnya, jadi berempat ya, berempat. Sebenarnya kalau waktu kuliah tuh akrabnya berempat ya kan. Gue si Kalim, namanya Kalim, Ocit sama Ijal gitu. Itu kan dia sempet main tuh, sering main lah. Gue ngeliatnya rasanya anak-anaknya nggak terlalu pintar, cuman gue kan ngeliat sesuai apa yang ini. Soalnya ada pernah sekali tuh dia ngerjain matematika SMP, dia nggak bisa. Siapa? Si Ocit itu namanya Ocit sama Kalim. Ocit sama Kalim nggak bisa dua-duanya. Gue sampai diadu kan waktu sama gue baru belajar itu, dia nggak bisa gitu. Dan gue ngerasain kok kenapa orang kuliah tuh bodoh banget gitu. pas gue ngerasain kuliah, ternyata ada juga temen gue yang gitu. Jadi kayak ternyata orang banyak yang membuang waktunya selama sekolah gitu, kayak dasar-dasarnya pun harus belajar lagi. Dasar-dasarnya gitu kan. Apalagi gue gue kuliah di ekonomi gitu, manajemen yang hitung-hitungan juga. Jadi gue mainnya mungkin gini ya, pas zaman gue kuliah tuh sama, tapi harusnya tuh lebih gede gitu. Karena apalagi zaman sekarang gitu, yang apapun bisa dilakuin gitu kan. Anak-anaknya tiba-tiba gue kan di salah satu kampus gue kan banyak yang dari Bogor, yang dari Bojong gitu, yang kayak dia tuh punya habit yang buruk banget gitu. Terus kayak tiba-tiba gue sebut aja lah, tiba-tiba dia make di inian, terus kayak datang ke kelas mukanya aneh. Kita kan udah pasti tahu itu dia ngapain gitu kan, maksudnya pakai lem kali ya. Gue nggak tahu lah dia pokoknya gue kaget juga ngeliat kayak gitu, kayak lu kok kuliah udah bayar mahal sih gini gitu. Kalau lu ngeliat, kalau lu jadi gue di situ, lu akan ngelakuin apa tuh ke teman-teman yang masalahnya dia ada di circle gue gitu. Kalau gue sih lebih prefer nggak peduli ya, maksudnya ya hidup lu, hidup gue gitu. Even yang kayak temen-temen gue ini punya
punya visi nih, gue mau merit muda gitu ya, udah lu rasain. Itu kan decision balik lagi kan adanya di diri masing-masing, dan itu kan semua dibantu sama keadaan materinya keluarga gitu. Kalau memang keluarga lu bisa ngehidupin lu ya tanpa lu harus bekerja keras dahulu gitu ya silahkan gitu. Cuman kalau kita kan keadaannya nggak bisa dibilang kayak gitu. Kita kan gue lulus mau cepat-cepat mau bantuin orang tua juga gitu, salah satu faktornya gitu kan yang jadi dorongan gitu. Jadi balik lagi, mau kalau gue ngeliatnya lu yang ngejalanin, lu yang nanggung resikonya. Gue nggak mau ikut-ikut si A mau bagaimana, si B kayak gimana, gue termasuk terlalu dalam gitu. Karena walaupun yang tadi 4 orang itu juga punya masalah nih, terutama dalam skripsi gitu kan, ya gue nggak bisa maksain lu kerjain begini nggak bisa. Karena balik lagi itu dia yang nanggung juga ke depannya. Gue cuman sampai batas bilangin gitu sebenarnya juga gimana, buang-buang waktu juga kan ya, intinya ya kita nggak ngurusin juga. Tapi kalau lu ngeliat apa sih yang dampak apa negatif dari pergaulan, yang positif negatif dari pergaulan pada zaman lu ngebentuk bisa sampai sekarang gitu. Nanti gue juga ceritain gitu, maksudnya biar semua orang tuh tahu gitu sudut pandang lu sama gue gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya itu sekarang gue harus menilai pergaulan yang gue udah jalanin itu seperti apa, mungkin gini ya, positifnya gue nggak depending sama, atau gue nggak bergantung sama orang lain. Jadi gue nggak merasa gue harus nungguin si A, si B, si C baru gue mau lulus gitu. Jadi gue merasa berpacu sama diri gue sendiri gitu. Itu mungkin positifnya gitu. Cuman negatifnya ya koneksi gue bener-bener minim gitu di pas zaman bergaul gitu. Gue nggak bisa depend terlalu banyak ke mereka gitu. Mereka juga nggak ada yang bisa ngasih jalan juga ke gue gitu. Mungkin kalau kondisinya nanti si Kevin nih berbeda lagi gitu, karena dia punya circle luas, koneksi yang luas dan bakal ngebantu dia. Cuman di kondisi gue nggak bisa depend sama orang lain. Gue lebih cenderung gue jalanin ini bener-bener dan gue yakin ini bawa kesuksesan, ya udah gue jalanin, nggak boleh sampai miss gitu misalnya. Dan target itu selalu ada gitu. Jadi ketika gue udah sampai level tertentu nih, gue targetin lagi ke depannya kayak gimana gitu. Karena begitu target itu nggak ada, gue nyantai. Iya. Gitu sih. Tapi kalau dari gue nih, dibilang positif dan negatifnya, lebih banyak negatifnya. Karena gini loh, karena pergaulannya benar-benar absurd menurut gue. Dibilang banyak teman enggak juga. Karena sekarang zaman-zaman yang anak-anak tuh pada pakai Line, WhatsApp yang punya grup, dan itu punya konflik masing-masing gitu. Jadi semakin lu punya banyak grup, semakin lu nggak bisa ngelakuin, misalnya disuruh grup ini untuk datang sini tapi bentrok sama ini, itu kan jadi kayak jadi di sini nggak enak, di sana nggak enak gitu. Jadi tuh pergaulannya anak-anak zaman sekarang tuh kayak gitu. Jadi semakin banyak lu berteman, itu banyak banget negatifnya gitu. Ditambah lu banyak ngeluarin waktu, uang, terus juga banyak yang harusnya lu kerjain bisa jadi nggak bisa. Jadi tuh kayak positifnya sebenarnya, positifnya cuman ya lu bisa ketawa aja setiap hari gitu intinya. Jadi kayak kadang-kadang tuh anak-anak yang zaman sekarang tuh di kampus gue ngerasa itu kuliah itu berat banget. Yang gue jalanin padahal nggak berat, enteng banget. Iya gitu, maksudnya bukan gue sombong ya, cuman gue juga pernah ngalamin kesulitan belajar gitu. Tapi ini bener-bener emang yang gue bilang tadi, MTK aja nggak bisa, berarti kan dia ngerasain pelajaran ekonomi akan terus berat gitu kan. Sedangkan gue masih punya fondasi yang masih bisa gitu. Udah ditambahnya dia nggak bisa belajar, terus kebanyakan nongkrong yang intinya buang waktu gitu. Kayak lu udah banyak, pokoknya banyak lah diomelinnya gitu. Nah anehnya tuh ngadepin zaman sekarang tuh kita juga harus gimana ya, bingung juga sebenarnya. Kayak gua ngikut pun salah, gua nggak ngikut pun salah gitu. Jadi tuh berada di tengah-tengah juga nggak bisa gitu. Nggak bisa ngambil keputusan karena nggak enakan sama gitu orang ya. Gitu. Ditambah kalau gua sekarang kan gua juga sering pulang malam gitu pas zaman-zaman kuliah awal-awal gitu, kayak pasti ngelakuin yang aneh-aneh gitu. Juga pernah dengar kayak lu aneh gak, menurut gua aneh banget gitu. Kadang ada yang mikirnya gini loh, dia ngampus, dia tuh cuma untuk minum,
Itu di kampusku banyak banget gitu. Kayak kok sebego itu gitu. Kalau jadi ada yang rumahnya di Bogor, dia cuma datang kayak gitu kan berarti buang waktu yang sangat tolol gitu gue bilang. Dan sebenarnya mungkin balik lagi ke kondisi apa sih yang ada di rumahnya dia kali ya. Mungkin yang begitu tuh cenderung dia tuh udah punya banyak duit gitu, dia nggak perlu khawatir sama masa depannya, jadi dia bisa lebih rileks ngejalanin hidup. Tapi kalau ngampus gitu kan terbawa suasana juga. Ada yang nggak mampu pun dia ngikut. Gitu loh. Misalnya kayak temen gue yang awal semester dia pada bawa mobil kayak gitu, yang hidupnya hedon lah disebut hedon, wajar dia begitu. Dia sudah punya apa sih namanya kayak backup-annya kuat. Terus gue ngeliat yang mirisnya temen gue yang udah bodoh, nggak punya duit gitu. Terus dia ngikut gitu, dan dia anehnya tuh kenapa, maksudnya anehnya gitu ya, kenapa dia bisa punya pemikiran kayak gue juga gue nggak ngejudge dia akan gak sukses sih kedepannya. Itu jalannya dia gitu, cuman sangat-sangat mirisnya ngeliat temen tuh kayak gitu, dan dia ngeluhnya setelah itu ke gue gitu. Jadi gue di tipikal orang yang leadership juga sih, kayak gue tuh bisa, maksudnya gue punya lebih di atas mereka lah intinya. Yang notabene bisa ngambil keputusan lah. Iya, namanya gue nggak minta dia cerita dan dia nanya apa nih yang harus gue lakuin. Jadi gue semakin gue dimanapun jadi kayak peran gue sama semua gitu. Makanya gue suka kepikiran berat banget saat teman-teman gue udah bego, udah kondisi buruk banget, tapi dia melakukan hal yang kayak gitu. Jadi gue juga ngebilangin juga nggak bisa, karena kan gue juga bukan siapa-siapa dia, tapi dia ceritanya sama gue. Jadi dilemanya di situ sekarang temen-temen zaman sekarang gitu loh. Kayak sebenarnya negatif positifnya ya begitulah intinya. Pokoknya Positifnya apa berarti? Tadi kan itu lebih ke negatif semua ya. Positifnya cuman intinya gimana ya? Koneksi itu benar-benar ngebantu nggak? Kalau gue yang sekarang gue jalanin nih selama gue semester 6, koneksi enggak terpengaruh banget buat gue. Gue nggak tahu buat orang lain ya. Dan nggak tahu kedepannya juga. Iya gitu. Gue bukan sombong sih, cuman kayak gue nggak ngerasain apa-apa gitu. Ada kan, jadi zaman lu kuliah juga pasti ada yang kayak mainnya sama senior. Itu kan dia ngomong kayak punya koneksi nanti gitu, kayak punya backup, skripsi dibantuin bla bla. Itu benar gak sih? Itu benar gak sih? Kan gue belum nyampe situ kan. Ujung-ujungnya sih tetap sama ya. Jadi tergantung siapa senior yang diikutin juga sebenarnya. Karena ya si senior pun kan ada limitnya gitu. Dan dia juga sama manusia kayak kita. Dia mementingkan kita atau enggak gitu kan. Cuman balik lagi nih, kalau lu depend atau bergantungnya lebih ke arah diri sendiri, lu nggak peduli lu mau dibantuin, lu mau nggak dibantuin, karena lu udah bisa. Itu poinnya, itu yang benar-benar harus dipikirin gitu. Karena manusia sih sama gitu, begitu lu ada maunya lu deketin, itu sifat dasarnya manusia banget gitu. Nggak mungkin nggak kayak gitu loh. Karena balik lagi keuntungan gitu, keuntungannya apa nih kalau gue deketin dia gitu. Begitu juga senior lu kan pasti kalau dia banyak yang deketin, dia minta tolong gampang gitu kan. Sementara timbal baliknya apa nih buat lu, itu juga harus dipikirin. Kalau memang terlalu banyak yang negatifnya ya harus dibilangin lagi, apakah harus dilanjutin, buang-buang waktunya atau enggak. Tapi gue tipe orang yang merasa senior itu sama aja. Maksudnya karena apa? Di saat lu bisa, ini berarti dari sisi orang yang udah ngejalanin main mulu keluar terus dia bisa ngomong kayak begini gitu loh. Gue ngeliat teman-teman gue yang dia di bawah standar lah otaknya gitu ya, cuman dia masih ngadepin senior, dan gue yang ngerasa kalau gue bisa ngapain gue ngandelin orang gitu loh intinya. Di saat lu skripsi pun juga nanti lu yang ngejalanin. Oke, kita punya bimbingan atau gimana gitu, tapi selama dia juga punya kepentingan lagi kan masing-masing gitu. Di saat senior juga lagi mau nyari kerja pun juga lu gak bakal dibantuin secara total. Kalau lu nggak bisa ya lu udah gitu, stop gitu. Jadi gue ngerasanya itu tuh hal-hal yang bodoh dilakuin gitu. Banyak gue juga baca Twitter ya, kayak banyak orang yang kan gue follow yang akun-akun yang masih kuliah gitu, dia sering cerita kayak masuk organisasi ataupun dia dekat sama senior gantung enggak masuk dia kayak gitu, banyak yang menyesal di kemudiannya gitu.
dia masih kuliah sekarang tapi dia udah ngomongin, gue kan secara ngesimpulin aja ya, berarti gue juga nggak ngerasa gue bener jalannya, tapi kayak lu banyak yang waktu lu buang tapi lu ngambil itu gitu loh, ya kan aneh gitu maksud gue kadang bersyukur kadang enggak, jadi gue ngerasanya banyak koneksi juga, intinya bukan dari situ doang gitu loh. Iya. Dan itu nggak terlalu berpengaruh. Kadang juga kan organisasi itu bisa membentuk apa sih sifatnya terikat. Iya betul. Iya kan? Itu yang banyak orang stres kadang-kadang. Tapi dia karena dia punya ketemu teman, enjoy gitu. Mungkin positifnya gitu kan. Baik lagi positifnya. Ketemu teman lebih enjoy, lebih ngapain lah gitu. Yang itu tuh sangat penting di zaman-zaman pergaulan sekarang itu. Lu kadang gue nanya sama temen dulu, kenapa sih yang lebih banyak kegiatan di luar? Ya gue ngerasa lebih enjoy, lebih enak gitu. Itu tuh yang nggak sampai sama gue gitu. Sampai dimanapun kita baliknya ke rumah lagi kan intinya gitu loh. Semakin apa ya? Ya karena di tempat orang kan nggak selalu enak gitu. Iya gitu loh. Nggak seluasa ada di rumah kali ya. Maksudnya anehnya tuh banyak teman-teman gue yang ngelakuin itu gitu loh kayak. Tapi lu bakal balik laginya, anehnya nanyanya sama gue lagi gitu. Kayak lu pernah gak sih di zaman lu UAS gitu itu lu diandelin sama teman-teman lu gitu. Banget. Iya kan? Kita juga pernah ngerasain, apalagi gue gitu. Gue bukan laskar lagi, bukan sombong ya. Cuman anehnya gue pun ngasal pun dia ngikutin gue. Iya. Berarti sudah tergambar kan seberapa anehnya lu ngampus buat ngampus gitu. Lu nggak punya tujuan, nggak punya ini juga, nggak punya standar nilai lah. Yang penting seenggaknya gue ngikutin orang pun jadi gitu. Asal selesai. Iya, asal selesai. Terus dia nanti ketemu temennya selesai dari ulang itu dia bisa ngumpul-ngumpul. Itu tuh sifat buruknya gitu. Makanya dibilang positif nggak ada sih menurut gue. Lebih gimana ya? Cuman ajang cerita. Ya cuman tempat cerita punya pengalaman gitu ya. Iya, cuman bagi cerita gitu doang. Tapi mungkin itu belum sampai ke tahap kehidupan selanjutnya gitu ya. Cari duit gitu. Mungkin nanti kalau dia udah nyelesain pendidikan gitu kan baru mulai terasa positif atau negatifnya gitu. Cuma mungkin tadi diceritain sama si Kevin adalah apa sih, sampai detik atau sampai posisi semester 6 ini ada nggak tuh fungsinya banyak main keluar atau enggak gitu kan. Ya, kan tadi gue juga udah ngomong ya, balik lagi ke imajinasi gue tuh sebenarnya pergaulan ini kayak gini. Kalau dari lu nih pada saat zaman waktu itu gitu, lu nilai pergaulan, maksudnya imajinasi pergaulan itu kayak gimana sih? Gue sih nggak terlalu banyak, jujur aja nggak terlalu banyak mikirin pergaulan yang seperti itu ya. Karena begitu bedanya mungkin tekanannya kali ya, begitu masuk di bangku kuliah memang dari awal startnya udah gue mau lulus cepet-cepetnya, gue mau cari nilai sebagus-bagusnya, gue mau cepet-cepet kerja gitu, karena itu yang udah bener-bener dibebanin. Tapi bukan berarti ya gue nggak enjoy ngejalanin kuliah gitu, karena itu memang momen-momen seru gitu kalau dari kehidupan ya pas kuliah gitu. Cuma ya gitu, karena udah di setting target dari awal, udah di setting tujuannya, dan gue nggak mau sampai sebenarnya beban-beban nggak mau ngebebanin orang tua lebih jauh lagi gitu. Jadi di situ gue mulai cari-cari apa sih yang justru yang banyak koneksinya adalah ke arah dosen gitu. Dosen ngasih tau ini itu akhirnya alhamdulillah 7 semester IPK 3,78, ada beasiswa 2 kali gitu. Dan serunya sih beasiswanya dikasih uang cash. Jadi beasiswanya itu pure masuk ke kantong sendiri gitu. Itu bangga juga ya ngeliat dengarnya gitu ya kan. Di sini kan juga kayak gue tuh ngeliatnya, karena gue kan punya abang yang seidealis kayak gitu ya. dari cerita-ceritanya gitu, dari tanggungannya, dari ini, jadi tuh ngebawa gue juga untuk ya lu tahu mana tujuan lu gitu, mana harusnya lu lakuin. Tapi balik lagi, karena gue anak zaman yang lagi zamannya sekarang kayak gini, ya gue juga nggak boleh kudet-kudet banget gitu. Jadi kayak
bersyukurnya gue ngerasa bangganya tuh kayak gue tuh ngelakuin ini tapi nilai gue juga nggak turun, nggak jelek gitu loh. Nah, kalau mau dibilang di kebanyakan main iya emang, tapi gue masih ngerasa gue bisa ngelakuin kewajiban gue dengan baik dan benar gitu. Kayak sayangnya tuh teman-teman gue, jadi gue tipe orang yang ingin ngebangun semua sisi circle dalam gue gitu. Kayak gue berteman sama 7 orang lah intinya, ya pokoknya bisa hitung 7 lah. Semua itu rata-rata nih gak, intinya tuh ya dia hanya sekedar kuliah gitu. Dan gue yang punya abang kayak gini, gue ceritain ke dia, tapi dia juga dengerinnya masih bodoh lah ya namanya, bukan dia yang ngerasain juga ya, bukan dia yang lihat juga. Kita tahu juga. Terus juga karena gue sering intens sama anak-anak ini, jadi gue ngerasanya gue harus bangun dia gitu. Kayak dia punya nilai kayak gitu. Tapi kadang-kadang gue juga capek, gue juga mikir ngapain juga gue ngelakuin ini gitu. Kayak aneh juga. Terus ya kalau ngeliatnya kayak gitu kan, lu juga pernah akrab sama 3-4 orang itu kan. Di saat dia down pun juga lu ada asa untuk kayak lu ngebangun juga sih. Cuman gak sampai dalam posisi yang tadi. Kondisinya kan gue lulus 7 semester paling cepat di antara yang lain gitu. Ya itu gue merasa itu advantage gue di next fasenya lagi, fase kehidupan lagi gitu. Jadi gue selalu berada di mana dalam kondisi yang gue ini paling muda di antara lingkungan gue gitu, dan itu benar-benar ngebantu gue buat cari tahu lebih lagi gitu di area gue nih sebenarnya gimana sih, dan kalau mau maju nih apa yang harus gue tahu gitu. Itu kayaknya sih orang-orang lebih gampang ngajarin gue ketimbang ngajarinnya misalnya nih lo baru join ke suatu perusahaan dan lo udah terlihat umurnya agak tua gitu, dia tuh udah agak males ngajarinnya gitu. Itu sih yang jadi keuntungan. Itu keuntungan fresh graduate lah intinya. Ya kan. Nah iya, maksudnya kayak lo tuh harusnya ya buat temen-temen gue juga ini sekalian aja ya kayak mumpung juga gitu. Ini kan sekalian gue masukin kayak pokoknya intinya dari video ini pasti harus ada pesan moralnya lah intinya gitu loh, buat orang yang dengerin yang jangan main terlalu malam. Iya, maksudnya sebenarnya ya itu baik lagi ke diri lo sih gitu loh. Itu merasa penting atau enggak main malam gitu. Kayak pasti lo ngalamin fase dimana capeknya itu gitu. Kalau lo udah capek itu, lo akan bingung untuk memperbaikinya gitu. Kayak karena waktu nggak bisa ulang juga, dan gue sungguh nyesel gue bisa keluar setahun. Harusnya teman-teman SMP gue, SMA gue udah pada lulus gitu, kayak udah gue masih harusnya setahun lagi gitu kan. Itu tuh yang anehnya begitu loh. Pesan gue mesen sama temen-temen gue tuh kayak lu tuh harus tahu tanggung jawab lu sebenarnya. Lu boleh main, lu boleh have fun sama temen-temen, lu boleh kemana aja, tapi lu harus tahu kewajiban lu gitu. Karena gue ngerasanya juga gue juga pernah gitu, gue bukan tipe orang yang introvert di rumah gitu. Intinya tuh gue juga pernah kesana. Kalau dibilang pengalaman ya ada juga, gue nggak ini gitu. Cuman kayak itu tuh sangat-sangat nggak berguna intinya gitu loh. Kalau terlalu larut terlalu jadi semua hal yang terlalu berlebihan kan nggak bagus juga kan intinya. Kayak lu tuh nggak harus kayak gitu sebenarnya. Kalau lu berpikir rasional tuh lu nggak kayak gitu, dan lu akan malu untuk ingatnya itu gitu. Kayak lu melakukan hal bodoh tapi lu udah tahu itu nggak harus ngelakuin. Kayak statement yang kalau di kampung kita kan agak aneh nih, banyak orang yang ngapain sih kuliah nih yang kerja itu kan aneh gitu kan ya. Maksudnya kayak gitu yang nanti dia udah jalanin, begitu dia mau masuk ke tahap yang lebih tinggi itu nggak bisa karena memang nggak terlalu penting, cuman ada standar minimum yang harus dicapai sebelum masuk ke jenjang yang selanjutnya gitu tuh yang nggak bisa dapat, nggak bisa diulang. Dan jangan terlena juga sih. Kadang gue juga nanya teman gue gitu, lu mau jadi apa sih, kayak lu kuliah kayak gini. Ya semua ada jalannya nanti, mikirnya semua ada jalannya. Ya jalannya memang udah dibikin sama pemerintah ya. Iya kan. Tapi baik lagi. Temen ada aja yang aneh. Kalau dibilang aneh sangat aneh gitu. Gue juga ngerasain. Jadi gue punya rasa terhibur juga dari dia. Untung dia ngelakuin hal bodoh, jadi gue terhibur gitu kan. Jadi semua pada terlena karena pada mikirnya koneksi lagi pertama, banyak teman, banyak cari kerjaannya gampang nanti, padahal mah semua sifat manusia itu akan natural sendiri masing-masingnya gitu, akan mikirin diri sendiri gitu. Juga lu juga pada masih kayak main-main gitu.
tolong aja jadi lo tahu jangan terlena sama zaman sekarang yang modernisasi lah, gampang nyari duit lah ininya, semua orang gampang tapi baik lagi nggak punya kreatif juga lo bakal mati gitu loh kan. Nggak ada konsep, Gak ada konsep juga ini gitu, jangan pada berpikir kayak gitu. Semua orang punya target. Kalau dari lu gimana, lu mau pesen sama ya siapa tahu ada zaman yang kuliahnya modelnya kayak lu sekarang gitu loh. Kalau menurut gua sih ada salah satu minusnya nih yang tadi itu adalah minimnya koneksi dan pergaulan. Jadi walaupun lu hobi nge-gaming, walaupun lu introvert, tapi gue biar gak gaming juga dulu gue sempet nge-band juga, jadi lumayan punya lah, ada gitu sedikit-sedikit gaulnya gitu. Cuma memang nggak sebanyak orang lain gitu. Mungkin kalau lu nggak apa sih, nggak sebebas gue gitu, nanti punya apa sih kehidupan yang agak flat gitu. Cuma balik lagi tadi sih hibur dirinya adalah pencapaian yang udah tercapai jatuhnya gitu. Cuman ya pinter-pinternya lo nempatin diri lah, yang jangan sampai terlalu keterlaluan, jangan sampai kekurangan gitu dalam ngejalanin fase-fase kuliah atau bergaul masa-masa belajar gitu. Terus jadi gue sih kayak gitu aja.